Selamat berjumpa kembali dalam kuliah minggu ke-14 PPKN. Materi kuliah hari ini hak asasi manusia. Selamat menyimak. Hak asasi manusia secara harfiah dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Sedangkan secara eksplisit, HAM adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, di mana tanpanya manusia mustahil dapat hidup, yang bersifat tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Dengan demikian, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran tanpa adanya diskriminasi yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Pengertian HAM menurut para ahli yang pertama, Hartilar, hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hakikat ini didapatkan sejak lahir ke dunia. Kedua, Profesor Kontro Purbo Pranoto, hak asasi manusia atau HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya, pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Yang ketiga, John Locke. Hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada setiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM sifatnya fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Yang keempat, Peter R. Barr. Hak asasi manusia atau HAM ialah hak dasar yang bersifat mutlak dan juga harus dipunyai pada tiap insan untuk perkembangan dirinya tersebut. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia atau HAM ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan martabat manusia. Macam-macam hak asasi manusia berdasarkan buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh PNH Simanjuntak SH, macam-macam HAM antara lain. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right antara lain, hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. 2. Hak asasi ekonomi atau property rights antara lain, hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. 3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. 4. Hak asasi politik atau political rights antara lain, hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. 5. Hak asasi sosial dan budaya, social culture right antara lain, hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights antara lain, hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Sejarah perkembangan HAM. Sejarah HAM berawal dari dunia barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta,
Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. 1. Magna Carta tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. 2. Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration on Independence, deklarasi kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. 3. Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pernyataan hak asasi manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak asasi kebebasan, hak kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin meluas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, the 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam-macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, kebebasan dari ketakutan. Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya ada 3 generasi hak asasi manusia. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik, generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Declaration Universal of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bunyi pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Hak-hak asasi manusia di Indonesia. Hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia. Oleh karenanya, hak-hak asasi manusia senantiasa berhubungan dengan asasi manusia karena sifatnya sebagai makhluk individu dan sosial. Rumusan tentang hak-hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, yaitu dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia tahun 2001 membagi pemikiran HAM dalam 2 periode, yaitu 1. Periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1956 dan 2. Periode setelah kemerdekaan. Perkembangan HAM di Indonesia. A. Periode sebelum kemerdekaan. Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan sebagai berikut. 1. Budi Utomo. Pemikirannya hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. 2. Perhimpunan Indonesia. Pemikirannya hak untuk menentukan nasib sendiri atau the rights of self-determination. 3. Sarekat Islam. Pemikirannya hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi nasional. 4. Partai Komunis Indonesia. Pemikirannya hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi. 4. Indise partai. Pemikirannya
hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. 6. Partai Nasional Indonesia. Pemikirannya, hak untuk memperoleh kemerdekaan. 7. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Pemikirannya meliputi 1. Hak untuk menentukan nasib sendiri. 2. Hak untuk melonggarkan pendapat. 3. Hak untuk berserikat dan berkumpul. 4. Hak persamaan di muka hukum. 5. Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. B. Periode sesudah kemerdekaan. 1. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai 1. Hak untuk merdeka atau self-determination. 2. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan. 3. Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. 2. Periode 1950 sampai 1959. HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain 1. Partai politik dengan beragam ideologinya. 2. Kebebasan pers yang bersifat liberal. 3. Pemilu dengan sistem multipartai. 4. Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. 5. Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan. 3. Periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah, atau dengan kata lain, pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran dengan tulisan. Sikap pemerintah bersifat restriktif, pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah karena periode ini sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. 4. Periode 1966 sampai 1998. Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam 3 kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu yang pertama, tahun 1967, awal pemerintahan Presiden Soeharto, berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material atau judicial review yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Kedua, kurun waktu tahun 1970 sampai 1980. Pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sifat defensif atau bertahan, represif atau kekerasan yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif atau membatasi terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah bahwa HAM merupakan produk pemikiran Barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Ketiga, kurun waktu tahun 1990-an, pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja, melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM seperti Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. 5. Periode 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dengan semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan.